RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, bersama kawan RDAY, mari kita simak pencerahan dan testimoni. Assalamualaikum Pak Haji Marko. Perkenalkan, nama Ayu dari Tegal. Yang bulan lalu privat, alhamdulillah sekarang privat lagi Pak Haji. Jadi aku privat itu alhamdulillah yang Pak Haji bilang setelah privat yang kemarin 1 bulan, kemudian aku itu berarti di 7 harinya aku cair 10 juta Pak Haji. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Makanya sekarang aku paksain privat lagi dan privat lagi. Yang aku pengen tanyain ini Pak Haji. Yang pertama itu Bismillah bulan depan aku punya hajat itu nyunatin anak Pak Haji. Yang pertama itu belum punya modal. Yang kedua suami pengen usaha jualan beras Pak Haji. Yang ketiga alhamdulillah aku kayak jualan nasi uduk itu sudah berjalan. Alhamdulillah sudah punya 2 karyawan. Bismillah pengen nambah karyawan lagi, cuman mau jualan ini ayam ungkep keliling Pak Haji. Itu. Jadi sekarang butuh modal atau gimana? Yang pertama, yang pertama pastinya butuh modal. Yang kedua, aku di sini testimoni ya Pak Haji ya. Boleh, ayo testimoni. Kenapa aku itu bisa cair 10 juta dalam 7 hari? Aku itu ngelakuin ML, nenen tiap hari. Dengerin Pak. Jadi aku setiap hari selalu, ayah, ayo kita ML, ayah, ayo kita nenen. Jadi setiap aku nenen itu di ubun-ubun suami aku itu aku selalu ucap hajat, cair 10 miliar. Di saat aku ML itu juga kita ucap hajat. Di saat ibu aku mau cair, ayo ya kita ucap hajat bareng-bareng. Jadi cair 10 miliar. Alhamdulillah enggak lama dalam hitungan hari, selama 7 hari itu aku cair 10 juta Pak Haji. Alhamdulillah. Itu aku ngelaksanain yang namanya ML, nenen, ngemot. Itu bener-bener luar biasa amazing, sampai suami aku bilang kayak gini, kenapa nggak dari dulu ya Bu? Gitu loh Pak Haji. Cuman aku jawab, dari dulu gimana ya, kan kita belum kenal sama Pak Haji, belum disabdain sama Pak Haji gitu Pak Haji. Jadi kemarin kan aku disembur sama Pak Haji Marko ya, Pak Haji Marko ya, bulan lalu ya. Disembur, alhamdulillah ada tai lala di nenen, alhamdulillah sudah disembur. Sifat 18 alhamdulillah sudah tidak ada. Sifat legowo semua karena Allah. Alhamdulillah sabdanya Pak Haji manjur 100% Pak Haji. Dalam 7 hari itu cair 10 juta. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi yang aku pengen tanyain itu intinya bagaimana supaya cair lebih besar lagi gitu Pak Haji. Karena hajat bulan depan itu aku pengen nyunatin anak aku tuh udah kelas 6 SD, belum sunat Pak Haji, belum ada modal. Sama mau buka usaha lagi, suami minta jualan beras Pak Haji. Karena di sana di Tegal itu lagi luar biasa banget tentang masalah panen padi. Jadi kita ada inisiatif untuk jualan beras gitu Pak Haji. Yuk, mbaknya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Alhamdulillah, saya baru pertama kali Pak Haji kesini. Saya mengenal Pak Haji itu pertama di snack video. Jadi setiap buka snack video itu selalu yang muncul Pak Haji. Langsung ke YouTube. Dari bulan September akhir. Saya sudah ikutin dari praktekan yang Pak Haji bilang, seperti sholat taubat setelah maghrib sampai isya 18 rakaat, terus sholat tahajud, ngaji, mandi. Pak Haji Marko suka ada testimoni di situ, senyum.
udah hampir mau sebulan kali ya Pak Haji. Ya memang alhamdulillah belum dikasih rezeki sama Allah gitu. Saat ini saya punya hutang Pak Haji. Ya awalnya ditipu sih sama teman gitu. Jadi teman minta tolong, nah saya juga pinjem, hasil pinjem gitu. Saya dari Purwokerto, nama saya Ani. Saya saat ini bekerja Pak Haji, ngurus jompo di Pondok Indah. Saya bilangnya pulang ke kampung, tapi hati saya inginnya ke sini gitu. Jadi saya ke sini. Saat ini saya juga lagi ditekan agar segera bayar. Habis bulan ini nih, bulan November ini harus segera dilunasin gitu. Jadi saya minta gimana caranya supaya sama Allah itu dikasih rezeki dan cair gitu Pak Haji. Boleh. Bapak ada nanya lagi sama Ibu biar nanti saya terangin sekalian. Iya Bapak terusin aja Bapak yang ngomong. Bapak aja yang ngomong. Jadi Pak Haji mau tanya juga, itu anak saya yang jodohnya itu gimana Pak Haji? Yang dua itu. Yang dua. Yang perempuan itu. Perempuan jodoh, belum ada jodoh. Sama itu juga ya. Obatnya jadi gini itu. Pak, kalau jodoh ya. Itu cuman satu obatnya Pak. Iya. Pakai celana dalam lawan jenis kebalik, nanti naik ke pelaminan. Kalau dia mau, kalau dia nggak mau, ya itu tadi Bapak sama Ibu bikin RC bokannya diminumin ke dia. Nikah tahun ini, nikah tahun ini, nanti gitu. Nikah tahun ini. Ya. Oke. Okay. Kalau ini Pak Haji kalau dibikin nasi aja gitu sayur nasi. Buat masak nasi, buat nyair sayur, buat ungkep ikan. Kayaknya susah ya. Ya, buat bikin es teh manis, buat bikin cendol, buat bikin es sirup. Ini buat semuanya. Cara naklukinnya anak begitu. Cara ngucapin hajat begitu. Kalau sekalipun anak itu umpamanya ada di luar, kebetulan pertama sama kita kasih aja. Iya. Kasih minum. Iya. Terus kalau umpamanya kita ada pembantu ke minum sama pembantu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya. Lebih bersih. Nah untuk yang mbaknya butuh modal, kuncinya cuma 2 mbak. Tadi udah saya terangin sama teman-teman yang sedekah maksain 10 juta. Jadi sedekah subuh jangan bolong, sedekah Jumat barokah jangan bolong. Alhamdulillah saya suka transfer Pak Haji walaupun sedikit. Boleh. Dari bulan September. Boleh. Sedekah itu. Iya, sedekah subuh jangan bolong, sedekah hari Jumat barokah jangan bolong. 2, mbaknya sama bapak sama ibu paksain harus legowo. Nah kita ini kebanyakan ngatur Tuhan. Tuhan kita atur. Pengen buru-buru punya usaha. Kata Allah santai aja dulu, jangan buru-buru. Nanti gua kasih modal. Tapi kita kadang gatel. Pengen nyekolahin mobil, pengen jual mobil, pengen jual kontrakan, pengen jual rumah, pengen jual kebun. Janganlah. Udah aja lo diem aja, lo praktekin ilmunya RDAY. Pasti gua kabulin. Paling lama berapa lama? 9 hari. Gimana caranya? Itu tadi coba. Sifat 18 nggak boleh dilanggar. Mbaknya coba lihat. Dari 18 sifat yang mana masih dominan mbaknya? Saya mah banyak nih dok. Papa Haji ya. Nggak apa-apa. Kan ibu buktinya banyak. Ibu lahirnya kan nggak sesar. Coba mbaknya dari 18. Gelisah suka Pak Haji. Selain gelisah? Sedih. Selain sedih? Mancing jengkel. Biasanya orang sedih mukanya murung. Iya. Selain itu? Kepancing jengkel apa lagi? Bawel mungkin ya Pak Haji. Boleh. Selain bawel, sedih, cemburu. Apa yang dicemburuin? Kan mbaknya nggak punya laki. Emang mbaknya udah pacaran berapa lama? 5 bulan Pak Haji. 5 bulan. Iya. Coba mbaknya ingat-ingat. Pada saat mbaknya selama 5 bulan komunikasi sama dia. Apa yang bikin mbaknya cemburu sama dia? Apa karena dia udah punya pasangan? Atau banyak yang suka sama dia? Atau dia banyak penggemarnya? Atau apa?
Mantannya minta balik. Mic-nya mana mic-nya? Mantannya itu minta kembali lagi Pak Haji. Terus dia jujur sama saya ngomong gitu. Ngomongnya gimana? Ya ngomongnya mantannya minta balik, cuman dianya nggak mau. Cuman mantannya itu masih ngejar-ngejar terus. Sampai usaha dia itu dagang di pasar itu. Apa yang Mbaknya cemburuin dari mantannya dia? Ya waktu itu sempet dia mau balik juga gitu. Terus keburu saya marah, jadi dia nggak jadi sampai sekarang. Kalau saya tanya ya ke Mbaknya, gede jengkel apa gede hajat? Gede jengkel. Harus gede hajat. Ya jujur sekarang gitu, makanya saya minta ini dari Pak Haji. Iya, gitu. harus gede hajat. Sekarang gede mikir apa gede hajat? Gede hajat. Gede hajat, jadi nggak boleh mikir. Sekarang gede komen apa gede hajat? Gede hajat. Ya nggak boleh komen, harus gede hajat. Jadi apapun harus lawannya hajat. Ke anak, ke siapapun harus lawannya hajat. Yang bikin saya murung atau sedih itu karena tekanan saya kan punya kasbonan sama bos tuh. Terus harus habis bulan ini harus bayar gitu kan. Jadi itu yang bikin saya tertekan sebetulnya. Jangan. Pokoknya sekarang gede hajat atau gede jengkel. Gede hajat. Nah nggak boleh jengkel. Gede komen apa gede hajat? Gede hajat. Nah nggak boleh komen. Sekarang gede ngeluh apa gede hajat? Gede hajat. Ya nggak boleh ngeluh. Itu aja lawannya Mbak. Saya aja jalanin, syukurin, nikmatin. Jalanin, syukurin, nikmatin. Jalanin, syukurin, nikmatin. Gitu. Ini Haji Marco dari siang dia udah kelaparan belum makan. Sengaja memang saya diemin, nggak saya kasih makan. Ini makanan nggak saya tawarin ke dia, nggak. Iya. Gemeteran. Terus yang harus saya praktekkan? Tadi ketemu makan itu Pak Haji. Iya. Makan di situ loh. Dia kan makan, tapi dia lapar sama istrinya belum dikasih makan. Oh begitu. Iya, istrinya kan japri saya Pak Haji Marco belum makan dari pagi. Saya bilang tadi kan makan sama Mbe saya. Oh Mbe. Sama Mbe. Iya. Mbe saya. Gue bilang tenang Bu. Tadi Pak Haji Marco udah makan sama Mbe saya bilang gitu. Cuman bedanya Mbe saya makannya di kokopan, Haji Marco di kantin. Saya bilang soalnya kalau saya kasih makan lagi takutnya overdosis. Kegemukan kan nggak boleh kalau kegemukan, ya kan? Jadi nanti pertanyaannya lambat. Sengaja saya dari tadi nih Pak ada lontong, tahu, terus ada lagi tuh apa tuh? Iya dari Imperial dimsum. Nih Imperial. Tuh ada lagi bakpao, telur asin. Sengaja nggak saya tawarin. Karena hari ini saya nanti makannya agak maleman. Saya udah pesenin tadi pecel lele buat Haji Marco, pecel ayam. Gitu. Oh nggak taunya udah dibocorin Bapak tadi udah makan. Lu nggak lapar. Bapak lagi kalau bisa dibungkam. Susah ya. Dia kalau makannya banyak ngekernya gitu. Tadi kan ngekernya gitu. Alat kelaminnya tidur ya. Bobo. Jadi mbaknya paksain gimana caranya. Sedekah subuh jangan bolong, ini berlaku semua. Dan sedekah subuhnya dikerjain dari abis sholat asar sampai entar malam jam 00. Jadi tidurnya berselimut sama sedekah. Kalau ibu sedekahnya niatnya untuk kesembuhan putri saya tercinta nama Bin. Nah, kalau mbaknya sedekahnya niatnya cair 10 miliar bulan ini. Niatnya gitu. Sampai saya nggak berani pulang nih nanti. Hah? Tempat kerjaan. Kenapa? Saya kan izin cuti Pak Haji. Jadi rada gimana ya.
Yang bikin Mbak Garani pulang kenapa penyebabnya? Iya, karena tekanan itu harus saya ambil cuti itu kan izinnya pulang kampung. Jadi harus bawa duit untuk bayar gitu. Padahal cuman ya buat saya sih memang besar ya. 40. Kemarin Colek Mbak, alat kelamin Mbaknya 40 kali. Lunas minggu ini. 40 juta berarti nyoleknya 40 kali. Kalau 1 miliar berarti 1000 kali. Begitu. Manjur gak? Jempol 2 Mbak. Coba praktekin sekarang. Pak, lihat Pak, hitungin Pak. Ayo, mumpung saya ada di sini. rahasia itu nanti dong Pak. Ya. Oh gitu. Kok malu ya? Iya. Pak Haji tanya kalau sedekah subuh itu. Mana mic-nya? Mic-nya mana? Mic-nya mana? Mic-nya. No. Boleh dikumpul di rumah. Oh nggak boleh. Nggak Ajarin. Mic lo mana mic-nya? Ajarin. Ini dengerin. Iya, jadi sedekah subuh itu ditekan Pak Haji. Kenapa? Untuk menutup doa malaikat yang doanya jelek. Karena orang yang tidak sedekah subuh didoakan jelek oleh malaikat. Maka kita harus sedekah seberapa pun, 50.000, 100.000 atau seberapa pun yang untuk menutup peluang agar malaikat ini doanya, Allah, orang ini enggan bersedekah, binasakan hartanya. Jadi dulu mobilnya sempat 7, nah itu karena bisa jadi tidak ditutup dengan sedekah subuh. Maka lenyap itu doanya malaikat. Manjur enggak? Manjur malaikat doa. Tapi kalau kita sedekah, malaikat mendoakan kita, Allah ganti sedekahnya. Tingkatkan, lipat gandakan hartanya. Perbanyak rezekinya yang barokah. Jadi doanya luar biasa. Jadi harta kita meningkat. Walaupun kita tidak berdoa, malaikat sudah mendoakan kita. Jadi tiap hari gitu ya? Tiap hari boleh kalau kita tidak sibuk. Kalau kita sibuk boleh per minggu tapi harus di depan. Jadi kalau kita mau sedekah 100.000 misalkan setiap hari. Berarti kita sedekahnya 700.000 hari ini bismillah saya sedekah subuh untuk 7 hari ke depan. Jadi balak itu tadi Pak Haji sudah jelaskan, balaknya tidak mungkin menyalip mendahului sedekah. Jadi sudah ketutup oleh kena perboden sedekah. Dia tidak bisa. Itu sedekah itu kemana aja? Sedekahnya karena kita hajatnya kita ini maksa, sedekahnya kita ekstrim, hajat kita ekstrim dan kondisi kita ini lagi darurat. Jadi sasarannya harus tepat, pelurunya tinggal 1 tembakan, maka harus pas. Kemana sedekahnya biar akurat sesuai dengan tuntunan Allah. Kalau kita mau dimuliakan oleh Allah, nah, itu kan di surat Al-Fajr itu ada orang-orang yang rezekinya longgar, maka dia ucapannya Robbi akharoman. Allah memuliakanku. Kenapa dia dimuliakan Allah? Karena dia memuliakan anak yatim. Kenapa yang rezekinya sempit dia bilangnya apa? Robbi ahanan. Allah lagi menghinakanku, merendahkanku. Kata Allah dijawab, kalla balatuk rimunal yatim. Itu semua bukan seperti itu. Tetapi karena latuk rimuna, karena kamu tidak memuliakan al yatim, anak-anak yatim. Maka supaya kita tidak dihinakan oleh Allah, tapi kita dimuliakan Allah, maka kita harus memuliakan anak yatim. Maka sedekah kita ke anak yatim. Jadi bukan sekedar memberi, mengasihani, tetapi kita, kata Allah apa tadi? Memuliakan. Nah, memuliakan seperti apa?
membahagiakan anak yatim, mereka jadi gembira, ceria, bahagia, senang. Seperti yang ada di RDAY yang dilakukan Pak Haji, kita diwadahin, kita bisa numpang wifi-nya ke RDAY. Sudah sedekahnya ke RDAY. Bapak Ibu mau berapa? Di depan. Kalau setiap hari susah. Bisa sebulan, bisa seminggu sekali. Kenapa di depan itu lebih ini? Misalkan mbaknya kan dagang nasi uduk. Mbak, setiap hari pesen 100 porsi nasi uduk ke Pak Haji Marko untuk karyawan-karyawannya setiap hari. Senilai berapa itu? 1 juta misalkan. Untuk sebulan berarti 30 juta. Nih Mbak, 30 juta di depan. Kira-kira masaknya istimewa enggak Mbaknya? Pasti lebih istimewa memasaknya. Tapi kalau Mbak pesen 100 bungkus ya setiap hari, ntar bayarnya bulan depan ya. Kira-kira masaknya was-was ya? Enggak semangat, was-was. Kita biar semangat. Begitu juga Allah, malaikat mendoakan kita dengan kita sedekah, maka malaikat selalu mendoakan kita. Jumat. Iya itu. Jadi sedekah subuh dalam kepada anak yatim. Jadi sasarannya tadi ke anak yatim karena kita lagi darurat. Tapi nanti kalau Bapak Ibu, Mbaknya sudah longgar kembali, nembaknya kemana saja boleh. Seperti Rambo yang bawa pelurunya banyak, nembaknya bebas. Nah sekarang pelurunya terbatas, harus tepat sasarannya. Karena anak yatimnya yang dimuliakan. Bukan sekedar disantuni setiap 10 Muharram. Hari anak yatim. Setahun sekali. Kita ngasih juga ngasih sekedar kasihan saja. Sekedarnya. Tapi kalau dimuliakan, anak yatimnya pun pilihan. Anak yatim kurung, anak yatim yang ditinggal bapaknya meninggal saat masih di dalam kandungan. Luar biasa seperti Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kesimpulannya anak yatim itu di sini. Gitu. Anak yatim, kalau bapak di sana anak yatim yang kriterianya masuk, ya monggo. Tapi kalau susah-susah nyari, kalau sekedar ngasih, kan bukan memuliakan. Kalau kita bisa memuliakan, ya boleh. Tapi bahasa Al-Quran tadi kan memuliakan. Supaya kita apa? Dimuliakan juga oleh Allah. Ibu, Bapak nanti Mbaknya buka itu di surat Al-Fajr. Ayat yang 15, 16, 17 itu aja yang kemana kita saat darurat. Begitu sedekahnya di awal, di depan. Kapan waktunya? Waktunya habis asar dimulai. Dimulai asar, maksimal mau tidur Pak Haji katakan gitu. Kenapa? Namanya sedekah subuh, tapi di awal boleh. Seperti Bapak Ibu kita kalau mau lebaran Idul Fitri, sholat Idul Fitrinya besok pagi. Tapi habis asar kita sudah mulai persiapan. Sudah saling ngasih makanan, pakai rantang, sudah beduknya sudah dipukul, dibunyikan, sudah tidur itu ya. Nah, dung. Mau maghrib sudah genah langsung takbiran, bukan nunggu besok pagi. Sedekah subuh juga gitu, kita namanya diajari untuk nyolong star, curi star. Begitu juga
Kalau tahajud kita kan juga diajarin untuk awal, tidak menjelang subuh. Tapi manjur doanya kan di sepertiga menjelang subuh. Kalau kita bangunnya jam 00 pasti ketemu fajar. Masuk? Masuk. Iya. Masuk Bapak? Masuk. Masuk Pak Eko. Mana mic-nya? Sedekah subuh itu kan asar, dari asar sampai isya ya. Waktunya. Terus ngasihnya itu tiap hari apa di waktu 1 bulan gitu. Ya. Iya Ibu. Ibu kalau waktunya longgar bisa setiap hari boleh. Mau seminggu sekali tapi di depan. Di depan. Duluan gitu ya. Duluan. Kenapa? Karena biar semangat seperti saya contohkan tadi. Saya kalau pesen makanan, tapi saya bayar di depan. Berarti Ibu masaknya pasti enak, dienak-enakin, bumbunya dilebihin. Dan semangat dengan senang hati untuk membikinnya. Tapi kalau pesen doang bayarnya ntar, was. Jadi bayar enggak ini. Jadi mau sebulan langsung juga boleh. Begitu dapat kontrakannya laku, udah ini saya sedekah. Nanti lebih banyak lagi yang akan parkir di tempat saya. Langsung ditransfer aja sebulan, gitu. Iya langsung transfer, bismillah ini saya sedekah subuh niatnya, sedekah subuh untuk jangka waktu sebulan ke depan. Transfer langsung. Waktunya enggak sore, pagi juga transfer mah ya, apa-apa ya. Boleh, Iya. tapi kan diniatkan untuk besoknya. Ya. Ya sore, pagi, hari ini untuk ke depan. Depannya. Ya, boleh. Ada lagi Bu, cukup? Mbaknya? Saya rasa udah mengerti lah. Sudah Paham. Tinggal Praktek betul. nenek. 90. Mbak, coba pakai mic Mbak, cerita pengalamannya Nenen, dia bisa cair, coba Pak, Mbak, biar bapaknya nyambung Mbak, Nenen sama ML Mbak. Jadi kalau kita mau ML ya Pak ya, kalau kita mau ML itu jadi kita biasa ya ayo kita nenen dulu gitu loh. Jadi kita nenen dulu yang kiri 99 kali, yang kanan 99 kali. Terus kita ucap hajat Pak. Ucap hajat kita itu, kita kan ibarat kita lagi nenenin bayi ya. Jadi si suami kita itu di nenen kita posisinya Contohin, Pak Marco dicontohin. Jangan, nggak boleh Pak Haji. Jadi ibarat kata ini bayi ya Pak ya, bayi begini dia nenen gitu kan. Gini posisinya, kita anggap aja kita ke bayi ya Pak ya, bukan ke suami. Jadi bayi tua. Jadi kita nenenin, terus kita ucap hajat di ubun-ubun suami itu sambil kita bilang. Jadi kita nenen tuh jangan merem Pak. Jadi kita sambil ucap hajat ke ubun-ubun suami. Kita tiup, kita ucap hajat apa, misalnya cair 10 miliar 99 kali sama 99 kali ya. Terus abis nenen kita lanjut ML Pak. ML itu juga kita sama. Jadi sebelum ML juga ada lagi Pak yang lebih amazing itu ngemot Pak. Namanya ilmu ngemot. Itu ya itu ilmu ngemot itu jadi suami itu kan jadi bahagia ya Pak. Yang tadinya dia letoy, tahu dia berdiri kan. Jadi dia berdiri, dia tegang, dia bahagia kan, otomatis ada aura-aura yang gimana ya Pak ya. Nah, kalau udah bangun itu kan kita pasti lanjut dong Pak, ML ya kan. Kita udah udah semangat, suami udah semangat, kita ML nih. Udah ML, suami bilang dong otomatis, Bu mau cair nih gitu. Kita sama-sama nih Pak, ya nggak apa-apa ya Pak Haji ya. Iya. Jadi kita sama-sama. Semangat Mbak, ngomongnya pelan-pelan semangat. Jadi kita tuh. Coba liatin Haji Marco resletingnya gimana.
buka kayaknya Pak Haji. Jadi ML Kebuka. itu kita ML udah saling ini kita mau cair ya Pak ya. Ya. Bu saya mau cair nih. Oh yaudah ayo kita ucap hajat gitu sama-sama. Jadi kita sambil goyang ya Pak ya. Cair 10 miliar cair 10 miliar. Jadi kita selalu ucap hajat itu Pak. Alhamdulillah kita berbuat. Kita tanpa mikir. Alhamdulillah yang aku privat tanggal 24, di tanggal 27 itu aku cair. Selama 7 hari itu aku cair 10 juta Pak. Alhamdulillah. Itu dari ilmu ngemot, nenen, kata Pak Haji, ya Pak Haji ya. Cinta kasih sayang, terima kasih. Itu yang luar biasa gitu loh Pak. Jadi kemarin Pak Haji sabdain aku suruh mandiin, nenenin, nyuapin, nyebokin. Ibarat kata kita kayak punya bayi lagi Pak. Bener-bener bayi bangkotan ya Pak ya. Bayinya udah berkumis. Jadi bener-bener luar biasa. Yang kita makan, kita sopin pakai tangan. Ayo ya kita makan gitu. Terus dia mau pipis, aku cebokin. Mau mandi, aku mandiin gitu, sisirin pakai baju yang bagus. Gila mau tidur ya udah kita nenenin gitu Pak. Kita nenenin, ML, kita ngemot. Jadi tiap hari itu kita udah ritual. Kalau misalnya siang-siang posisi anak itu sekolah semua, ayo ya kita mulai nih kita kerja kata Pak Haji gitu loh. Kita kerja biasa ya biar cair 10 miliar. Oh ya ayo Bu kita kerja semangat gitu. Jadi di saat jadi di saat kita mau cair itu kita harus gini Pak. Jadi kita kompak Pak. Bu aku mau cair nih gitu kan. Jadi yaudah kita cair, kita ucap hajat bareng-bareng cair 10 miliar cair. Gitu Pak, seperti itu ya bismillah. Nanti Bapak sama Ibu dicoba bismillah pasti bangun lagi ya Pak ya, pasti ya Pak ya. Nah, ini ada suhunya ini Pak. Ya seperti itu. Alhamdulillah. Tapi tadinya sebelum kenal Pak Haji enggak Bu, maaf Bu. Jadi kita ML aja aku jarang maksudnya maaf ya Pak Haji ya. Jarang maksudnya kita merasakan kenikmatan keluar jujur. Dulu sebelum kenal Pak Haji aku biasa-biasa aja. Melayani suami juga nggak ada cinta kasih terima kasih, nggak ada yang udah ML ya udah gitu kan. Sekarang yang ngajak duluan, ayo ya kita ML, ayo ya kita nenen, ayo ya biasa ya kita makan pisang dulu ya lollipop gitu. Alhamdulillah yang cinta kasih terima kasih kasih sayang itu kita luar biasa, kita semakin romantis, bener-bener ilmunya Pak Haji alhamdulillah 100% itu hajat kita kabul kayak gitu. Untuk yang jam 00 semuanya itu ritual aku jalanin, tapi aku yang ekstrimnya itu aku di ML, nenen sama di ranjang kayak gitu. Kayak gitu Pak Haji. Coba ulangi lagi Mbak, Bapaknya agak blow on Mbak. Waduh, terangin lagi dari Pak, awal. gimana ya Pak? Cukup mengerti. Alah coba terangin dulu. Ulangi lagi. Ini nanti kalau Bapak mau ML ya, pertama Bapak itu harus nenen dulu Pak. Si Ibu bilang dulu, Bapak ayo tuh nenen. Gitu ya Bu ya. Ibunya harus bilang dulu ke Bapak. Bapak nenen dulu nih Pak, biasa Pak kiri kanan Pak gitu. Yang kiri 99, yang kanan 99. Terus Ibu itu harus ucap hajat di ubun-ubun Bapak. Kayak kita kalau nenenin bayi kan otomatis kita bahagia ya Bu. Nenenin bayi, si bayi ngemot kita ada aja rezeki kan. Namanya bayi dia belum kerja belum apa dia ada aja rezeki ya Bu. Jadi nanti pulang dari sini Ibu Bapak paksain nenen, Ibu nawarin duluan ke Bapak. Bapak juga lebih semangat ya Pak ya. Nenen, habis nenen paksain. Ibu juga ngemot alat kelamin Bapak, dipaksain. Terus ML, setelah ML itu Ibu itu sama Bapak harus ngucap hajat kayak gitu. Bapak misalnya Bapak itu ada yang anaknya Bapak itu ya yang sindrom, itu ucap hajat aja, sembuh kayak gitu. Jadi
Kalau aku sih kayak gitu ya Pak ya. Alhamdulillah di 7 hari itu, alhamdulillah wasilahnya ilmunya Bapak Haji itu cair 10 juta. Ini nanti disabdain 10 miliar ya Pak Haji ya. Bulan ini ya. Pasti kabul kayak gitu Pak. Cukup Pak Haji. Sekali lagi, Bapak, sekali lagi. Bapakku yang ganteng, ibu yang cantik. Sekali lagi. Nanti di rumah ya, di rumah di ranjang. Pelan-pelan Mbak, nerang ini pelan-pelan. Nyimak. Bapak, ibu, nanti di rumah ya dipraktekin ilmunya cinta kasih sayang ya. Nenen, pertama dulu ibu harus nawarin ke ibu nenen dulu ya Pak ya. Nenen dulu. Kiri kanan 99, habis nawarin nenen itu ibu ucap hajat di ubun-ubun Bapak ya. Sembuh yang anak sindrom ya Bu ya. Udah habis itu ibu paksain ngemot alat kelamin Bapak. Di emot itu ibu juga ucap hajat sembuh. Kalau Bapak 99 kali sama kayak nenen. Kan Bapak otomatis bahagia Pak, enak Pak. Di emot ya nggak Pak? Iya. Nah abis itu kan otomatis Bapak bahagia, Ibu seneng, jadi pasti kabul hajat. Abis ngemot si Bapak itu udah tegang ya Pak ya. Udah tegangan paling tinggi nih Pak ya. Udah tegangan paling tinggi, nanti Bapak ML sama Ibu. Di saat mau cair ya Bu ya. Di saat mau cair, Ibu ucap hajat juga. Cair. Bukan cair dong. Sembuh, sindrom sembuh. Sambil goyang-goyang. Ya Pak, ya Ibu ya. Jadi nanti pulang dari sini Bapak Ibu praktekin. Pasti hajat Ibu sama Bapak kabul. Ya. Tetap wasilahnya jam 00, baca Quran, mandi pandan. Terus itu ritual berikutnya. Gimana Pak Haji? Cukup Pak Haji? Sekali lagi, mantap. Bapak, Ibu yang terhormat, nanti pulang dari sini langsung lakuin yang praktek ML, nenen dan ngemot. Yang pertama nenen. Nenen itu kiri kanan 99, ucap hajat di ubun-ubun. Sembuh sindrom. Habis itu ngemot alat kelamin Bapak, ucap hajat 99 kali, sembuh sindrom. Bapak udah tegang nih, langsung Bapak ML sama Ibu. Di saat udah mau cair nih ya, mau cair. Terus Bapak sama Ibu bareng-bareng kompak, sembuh sindrom, pasti sembuh gitu. Nggak lama Pak, 9 hari pasti Pak sembuh. Kalau sekarang nggak bisa malam ya, masih siang-siang kali ya. Ya intinya gini Bu, intinya kan aku bilang entah Ibu nanti malam atau entar Ibu siang, intinya Ibu paksain kayak gitu, paksain berbuat, kata Pak Haji nanti sembuh itu bonus ya Pak Haji ya? Bonus. Jadi Ibu Bapak jangan mikir gimana ya nanti sembuh nggak sindrom, jangan mikir seperti itu. Jadi berbuat, nanti Allah yang akan kasih bonus. Nggak usah khawatir, nggak usah gimana gelisah, kita punya Allah Pak. Dan wasilahnya udah ada guru besar kita, Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo dan Pak Haji Marco. Seperti itu Pak Haji. Sekali lagi Mbak. Sekali lagi. Maksud saya gini Mbak, tutorialnya dari ML tuh diawali dari proses apa? Mbaknya nawarin nenennya dari tutorialnya dari A sampai Z. Apa? Molen? Iya boleh. Boleh. Dipegang dulu. Supaya gimana? Oh iya. Oke tutorial ya Pak ya. Maaf. Jadi kita itu pertama masuk kamar dulu ya Pak ya. Ketika masuk kamar biar Ibu tergoda pakai baju haram ya Bu. Jangan pakai gamis. Kalau Ibu pakai gamis nanti Bapak nggak tergoda dong. Jadi Ibu pakai baju dinas yang agak bolong-bolong gitu Bu. Nah abis itu Ibu pertama harus nawarin Bapak. Bapak ayo tuh Pak nenen dulu nih Pak. Gitu loh Bu. Gak beda kita ke bayi kan.
ayo dek kita nenen dulu nih nenen ibu udah kenceng banget gitu biasanya ya. Bapak nenen dulu nih, kiri 9 kali, sampai 9, kanannya 99 ya, udah nenen. Terus ibu ucap hajat, jangan lupa, dicatat Bu biar nggak lupa Bu. Ucap hajat di ubun-ubun itu sama 99 kali ya. Habis ucap hajat, intinya yang pertama harus ibu yang nawarin dulu ya Bu ya. Nggak boleh bapak yang minta. Jadi harus ibu yang nawarin bapak, dulu. nenek. Maaf, Iya, kayaknya maaf. Pak Haji harus sedain itu deh. Popcorn sama Coca-Cola dengerin. Iya kayaknya ya, kayak di bioskop ya Pak Jumarko ya. Jadi bener-bener nggak boleh bapak ya, ibu yang harus nawarin. Jadi bener-bener yang, bapak ini udah jam 9, ayo kita nenen dulu gitu loh. Jadi harus ibu yang selalu nawarin dulu, nenen, bapak udah nenen 99, terus ibu juga bilang, bapak aku mau emot dulu ya gitu loh ya Bu ya. Tutorial emotnya gini nih Bu, lihat nih Bu, nih anggap aja nih pisang ya Bu ya. Maaf ya Bu ya, maaf ya Pak Haji ya. Iya. Kayak gini nih, gini, maaf ya, gini. Begitu ya Pak. Asik. Lagi. Tadi saya nggak lihat. Pak Haji, ini lihat Pak Haji katanya suka emot Pak Haji. Tadi saya nggak lihat. Ulangi. Jadi gini ya Bu ya, maaf. Ini misalnya nih punya bapak ya Bu ya, maaf ya Bu ya. Bapak, ini kita sama-sama lagi ada hajat. Jadi ini maaf punya bapak saya mau dulu gitu ya Bu, izin ya Bu. Jadi begini Bu. Gitu. Bila perlu itu agak lama Bu. Jadi si bapak itu kan merasa bahagia dia ya Bu ya. Itu sama 99 Bu. Iya, nanti kita ucap hajat. Namanya ibu pengen sembuh sindrom daripada ibu stres. Ya ibu tiba-tiba mati duluan nih. Maaf ya Bu ya. Nah, lebih baik ibu ngemot dong Bu. Bener bapak itu bayi Bu. Bener-bener bayi yang baru lahir. Intinya dibukain semuanya. Terus ibu mulai ML sama bapak ya. Udah ML abis itu di saat kita mau cair ya. Intinya bapak pasti bilang dong Pak. Iya kan? Bu mau keluar nih. Ya enggak? Bener enggak Pak? Ibu udah belum? Ya gitu. Iya kan. Jadi di saat bapak mau keluar, bilang bapak ke ibu, jangan gak bilang, nanti ngerasain enak sendiri ya, bilang. Terus ibu kan, ibu yang ngucap aja, sembuh sindrom, sembuh, kayak gitu. Jadi tutorialnya itu pada intinya di ibu harus yang nawarin dulu, nenenin dulu, ngajak ML dulu, ngemod dulu, biar bapak bahagia, cinta kasih sayang, terima kasih. Nanti Allah yang akan kasih bonus buat bapak sama ibu. Ya Pak Haji, betul Pak Haji? Ya betul. Amin. Cukup Pak Haji nih. Sekali lagi Mbak. Alhamdulillah. Ini yang apanya nih sekali lagi nih? Biar bapaknya ngelotok gitu. Oh biar ngelotok bapak. Karena kan usia udah 77 tahun. Wow. Ya diulang-ulang 7 kali ya. Mantap ya Pak ya. Baru, yo sekali lagi Mbak. Dari awal Mbak, dari awalnya ibu nawarin bapak mau. Terus kelanjutannya coba. Iya oke siap. Yo. Jadi nanti ibu itu taruhlah kita udah wayanya mau tidur ya Bu ya. Kita masuk kamar pelan-pelan kita tiduran. Terus ibu bilang ke bapak, bapak ayo kita nenen Pak. Ayo Pak mau nenen. Katanya bapak pengen hajat terkabul gitu kan. Ibu nenenin, ibu lepas baju dong Bu, otomatis ya Bu. Lepas baju, gak usah pakai BH Bu, biar enak Bu. Langsung nenennya gitu, nggak usah lepas-lepas BH Bu. Aku aja nggak pakai BH Bu. Jadi nanti ibu nenenin bapak, udah ya dua-duanya 99 kali. Ibu ucap hajat di atas ubun-ubun bapak ya. Habis ucap hajat, terus ibu ngemot punya bapak ya Bu ya, begini ya Bu ya nih. Yang lama ya Bu ya. Jadi ucap ngemot itu yang 99 juga. Ibu ucap hajat ke papa, sembuh sindrom ya. Anaknya siapa, binti siapa. Udah gitu. Terakhir berarti kelanjutannya ML ya Pak ya. ML-nya itu bener-bener ibu yang lepasin dari sana dalam, baju, semuanya. Anggap aja kita tuh pengantin baru Pak.
pengantin baru gimana sih ya? Kalau pengantin baru itu lagi enak-enaknya ya Pak ya. Pengantin baru dinikmatin bener-bener ML sampai udah mau keluar. Terus Bapak bilang ke Ibu akhirnya kan ucap hajat tuh. Ucap hajat, bilang sembuh sindrom. Pasti nanti dalam hitungan hari yang terpenting Bapak dan Ibu itu berbuat, gak usah mikir. Nanti Allah itu akan kasih bonus seperti aku sama suami aku. Amin. Alhamdulillah di 7 hari itu kita cair 10 juta, nggak tahu itu dari mana, tiba-tiba dia ada aja di rekening. Dan kita dengan PD-nya kita tuh mau gesek. Tapi alhamdulillah itu uang sudah ada di ATM seperti itu. Amin. Harus dikerjain ya Pak ya Bu ya. Jangan maksudnya di sini nanti Ibu sampai lupa ya. Bener-bener karena hajat Ibu kan ekstrim ya. Karena kasihan Ibu nanti stres ya Bu ya. Jadi biar Ibu cepat terkabul, dilaksanain yang itu Bu. Itu aja sih menurut aku Pak Haji. Udah Pak Haji? Ya. Udah. Okay. Bapak kira-kira ada pertanyaan nggak dari diterangin Ibu Profesor tadi? Pak Haji itu kan enggak itunya bukannya malam, siang-siang. Kalau malam kan dianya juga kan itu ya. Kisah lalu nungguin anak itu. Kalau siang kan kakak-kakaknya juga kan para kerja, pada nggak ada. Siang hari juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Pokoknya minimal batalin sehari sekali aja. Iya. Bos, terangin bos, cara ngobatin anaknya kayak orang yang disantet. Iya Bapak. Cuman bedanya nggak pakai air kelapa doang. Jadi Bapak bikin air untuk yang khusus untuk. Sambil ngomongnya anaknya, bacaannya mana kasih tahu. Ya, nanti bacaannya ini Bapak siapkan Baskom, air, ya. baskom, Baskom, teko. Teko mah kalau ceko nggak baskom yang lebar kali ya. Boleh ntar diajarin abis ini. Ayo Pak, Jadi, ajarin. Yang penting batang sama Lanjutnya bijinya itu bisa masuk ke sini. Slep, terendam semuanya. Ucap Bismillah, dicelup nih, celupkan sambil ucap Bismillahirrahmanirrahim. Di kamar ya, kalau bisa bikinnya di kamar. Air ini air minum biasa yang sudah siap minum. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti contohnya aja ini, nanti saya contohin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomah aminnya anak-anak yatim RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, semua yang jelek-jelek, yang jahat-jahat, yang mengganggu, yang bikin sakit, yang bikin penyakit, yang ada di dalam tubuh anak saya, namanya binti, baik yang karena pernah saya cari, anak saya cari sendiri, ataupun karena datang sendiri ke dalam tubuh anak saya, ataupun karena atas kiriman orang lain, semuanya keluar atas kemauan dan inisiatifnya sendiri. Ini ada bisa. Celup begitu, angkat, dicelupkan lagi 9 kali. Sembuh, normal. Angkat lagi, sembuh, normal. Angkat lagi sampai 9 kali. Nah, air ini diminumkan ke anak. Gimana seperti tadi, caranya bisa masuk lewat minuman, makanan, ataupun juga air ini bisa kalau bisa
itu yang raukan, ke kalau muka. bisa lah ya dimandi untuk diusap ke Iya. Banyak kesini naik apa? sakit-sakitnya, ke kaki-kakinya boleh. Naik bis. Seperti itu. Oh, Nah, jurusan nanti ini Tegal. bikin Selawi Barang setiap hari. Berapa Bikinnya ongkosnya tuh dari sama. Selawi ke Barang Siang? Kalau bisa bangun tidur. Bangun 150.000. sebelum pipis lah ya. Iya. Belum pipis. Kalau enggak, kapan saja boleh kalau yang Iya. ini. 100. Kapan saja boleh. Jadi ibu habis Bangun tidur bangun sebelum tidur, pipis. belum pipis. Dulu mbaknya tahu Kalau RD yang tahun ini berapa? kapan saja boleh. Kalau yang tadi yang dicebok itu yang Hah? kalau ini sebelum tidur juga lebih Oh, manjur iya. lagi. Karena YouTube-nya Masukkan lewat ke- di beranda apa gimana? Minumkan ke anak. 9 hari. Hotel Mega Kalau 9 hari belum, Cipayung. lanjutkan 9 hari berikutnya. Biasanya dia akan Oke. terasa gatal di tubuhnya. Oh iya. Ada gatal-gatal terus. Jadi kalau Mbak Pripat gatal-gatal, udah berapa kali? bikin Yang pertama terus ya. terus di sampai Hotel sembuh. Mega. Jadi efek dari di sini. situ reaksinya batal aja. Oh, Itu gatal. gatal. Biasanya gatal. Ya. Biasanya. Kita terusin aja ya. Terusin sampai gatalnya. Walaupun kita udah 9 kali ya. Ya, 9 kali, 9 hari berikutnya, 9 hari berikutnya, sampai sembuh. enggak Sampai gatal. 99 Oh iya. hari. Banyak punya nomor HP saya nggak? Coba japri Bisa, saya. Pak? Bisa. Nah, Coba nanti japri saya. ucapannya ini dikembangkan seperti yang saya sampaikan tadi. Ya, ada kan? Coba japri Iya, saya. iya. Jadi kamu bisa hafal. Ya.